Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan masalah dan rumusan masalah. Kami beranggotakan Mia Novianti, NIM 002, Widya Sari, NIM 011, Tiara Ananda Putri, NIM 019, Aulia Roza Nabila, NIM 029, dan Binti Aslika, NIM 038. Tujuan pembelajarannya antara lain, yang pertama identifikasi masalah penelitian, yang kedua sumber-sumber masalah penelitian, yang ketiga ciri-ciri masalah yang baik, dan yang keempat pentingnya perumusan masalah. Identifikasi masalah. Masalah diartikan sebagai situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Kemudian, identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup. Yang pertama, esensial. Esensial yaitu pentingnya nilai penelitian menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua, urgent. Urgent yaitu masalah tersebut dianggap mendesak untuk dipecahkan. Kemudian yang ketiga, bermanfaat, yaitu memiliki kegunaan dan kebermanfaatan jika masalah tersebut dipecahkan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Latar belakang suatu penelitian memiliki peranan yang pertama untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Yang kedua, menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya yang ada. Yang ketiga, menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Dan yang keempat, menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Yaitu mengenai sumber-sumber masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini bisa muncul dari berbagai sumber. Nah, di sini saya akan membahas 8 sumber-sumber masalah penelitian. Nah, yang pertama itu ada pengalaman pribadi, di mana setiap orang dapat mengidentifikasi masalah dari pengalaman pribadinya, seperti dalam keseharian, dalam pengalaman akademik selama belajar, dan mengerjakan tugas ataupun laporan. Nah, yang kedua itu adalah lanjutan atau perluasan penelitian, di mana peneliti dapat mengambil permasalahan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya, yang biasanya tercantum pada saran untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian tersebut. Nah, yang ketiga itu dari sumber kepustakaan, berupa buku teks, jurnal, dan juga laporan. Nah, penelitian dengan membaca buku teks, jurnal, maupun laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Nah, yang keempat itu ada forum pertemuan ilmiah dan diskusi, di mana hasil pertemuan ilmiah dan diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau pakar di bidangnya dapat membuat wawasan dan pandangan untuk memperoleh identifikasi masalah. Dan yang kelima itu ada observasi atau pengalaman langsung dalam praktek, di mana hasil observasi dalam pengalaman langsung juga merupakan sumber masalah yang potensial dan dapat dijadikan dalam merencanakan suatu penelitian. Nah, yang keenam itu ada perubahan paradigma dalam pendidikan, di mana paradigma pendidikan ini selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa dalam berbagai hal, dan dapat dijadikan sumber berbagai identifikasi masalah untuk penelitian. Nah, yang ketujuh itu ada fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat, di mana fenomena pendidikan yang terjadi baik itu di dalam kelas, luar kelas, maupun dalam masyarakat ini dapat mendorong peneliti untuk menjadikannya sebagai sumber masalah yang dapat diangkat dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir itu ada deduksi dari teori, di mana terdapat deduksi dari teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang dikembangkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri masalah yang baik.
Ciri-ciri masalah yang baik itu ada 4. Yang pertama, adanya kontribusi. Salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberikan kontribusi kepada beberapa aspek antara lain. Yang pertama, pengembangan teori baru. Yang kedua, perbaikan metode. Dan yang ketiga, manfaat dan implikasi aplikatif. Ciri yang kedua adalah orisinalitas. Jadi masalah tersebut bukan merupakan pengulangan terhadap masalah penelitian yang lain. Mulai dari masalah yang diteliti, kerangka konsep, dan pendekatannya harus berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Tidak boleh sama persis karena akan dicap tidak orisinal atau plagiat. Ciri yang ketiga adalah adanya pernyataan permasalahan, yaitu mencakup pernyataan penelitian dan gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena yang terukur. Nah, ciri yang keempat adalah aspek kelayakan. Jadi, suatu masalah itu dianggap layak ketika dapat dijawab. Lalu ada pertimbangan waktu dan biaya. Jadi, peneliti juga harus mempertimbangkan waktu dan biaya untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu ada tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peneliti untuk memecahkan masalah tersebut, dan daya dukung fasilitas dan sumber daya lain yang mendukung peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga masalah tersebut dianggap layak. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai 4 ciri-ciri masalah yang baik. Materi selanjutnya, pentingnya rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia, bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah ini disebut juga dengan research question atau research problem. Diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.